Arsy dan Tata sudah hadir di rapat pagi hari ini. Nah, kebetulan aku Jacob akan memimpin rapat pada pagi hari ini ya. Aku ingin membahas mengenai radio kita nih, karena sebenarnya radio kita tuh menarik banget. Karena radio kita tuh menyiarkan lagu-lagu yang oldies ya, yang masih berkembang atau masih eksis di era sekarang. Tapi aku ingin melakukan perkembangan nih dengan radio kita, dengan menyiarkan lagu yang oldies, tapi harus menyiapkan dengan digitalisasi yang ada. Nah, tapi kita harus nge-recalling kembali dengan program kerja yang kita miliki, visi misi yang kita miliki, serta kebijakan yang sudah ada gitu. Iya sih, seperti yang kita udah ketahui kan visi misi kita yaitu mau memperkenalkan Radio Thompson itu lebih luas, kejangkauan yang lebih luas, ke audiens yang lebih luas lagi, karena radio kita ini masih berstatus lokal teman-teman gitu. Nah, ya dengan visi misi yang barusan disebutkan sama Cia, Thompson Radian itu juga udah punya beberapa program kerja. Nah, salah satu program kerja unggulan kita itu ada yang namanya Lintas Jawa Tengah, yang biasa siaran di jam 8, jam 11, jam 3, dan jam 5. Kalau di jam 8 sama jam 11 itu biasanya tuh nyetelnya lagu-lagu oldies. Ya karena rata-rata pendengarnya di jam segitu tuh adalah orang-orang yang kerja. Jadi tuh selain lagu oldies tuh juga nyesuaiin juga lagu-lagu yang enak didengar buat kerja, yang gak ganggu pikiran mereka gitu. Nah, karena orang kerja kan mereka di usia 30-an ke atas dan udah banyak yang mentingin kesehatan kan. Jadi tuh banyak juga nyebutin terkait tips-tips kesehatan. Tapi tips kesehatan itu juga gak boleh nyinggung ke arah medis, tapi cuma cukup di bagian herbal aja. Sedangkan kalau misalkan yang di jam 3 sama jam 5 sore itu audiensnya udah banyak yang lanjut usia, yang umur-umurnya sepuh lah. Jadi itu kebanyakan hiburannya itu yang cocok untuk usia tua, kayak campur sari dan juga keloncongan. Nah, nggak cuma ada campur sari dan keloncongan, tapi juga ada berita-berita. Nah, tapi berita-berita itu juga nggak boleh berita yang sensitif, yang intinya berita yang cocok untuk didengarkan sama yang tua-tua lah. Dan itu semua yang disiarkan dari jam 8, 11, 3, sama 5 itu semua ada skripnya yang disiapkan. Dan kita tuh selalu ada latihan kan setiap 30 menit sebelum siaran. Nah, kan ada juga nih selain program kerja unggulan kita juga punya program lokal yang namanya itu Apa Kabar, misal daerah Jogja, Apa Kabar Jogja, kalau Magelang, Apa Kabar Magelang. Nah, programnya ini tuh juga pakai bahasanya tuh nyesuaiin dengan bahasa daerah dari Setempat. Ya, setempatnya itu. Dan yang terakhir tuh program kita itu tuh kita tuh juga udah mulai pakai TikTok. Biar kita tuh nggak ketinggalan dan nggak kalah sama pesaing-pesaing di sana yang biasanya dapat apa namanya endorse. Iya Benar-benar. Terus kan Ibu Asih selaku manajer kita nih, itu kan beliau ini yang bertanggung jawab atas manajemen radio, termasuk perizinan sama pihak eksternal juga nih. Nah, kita kan Thompson ini sudah bekerja sama dengan pihak eksternal, beberapa pihak eksternal, diantaranya yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), DPRD setempat yaitu daerah setempat, sama Kominfo nih kebetulan. Nah, karena kita ini juga berelasi gitu ya dengan pihak-pihak eksternal, pastinya kita juga menerapkan regulasi-regulasi dan juga kebijakan. Kita punya 2 pilar regulasi gitu ya. Yang pertama kita punya regulasi internal yang dimana di dalam ini tuh isinya SOP saat kita bekerja. Misalnya kayak kita tidak boleh datang terlambat, lalu bagaimana cara kita berbusana, dan juga kita harus menerapkan kode-kode etik penyiaran seperti itu. Dan juga karena kita bersinggungan dengan pihak eksternal, kita juga diawasi oleh KPID. Jadi KPID ini bertugas untuk mengawasi siaran kita agar tidak menyimpang dengan etika-etika penyiaran seperti itu. Lalu kita juga diawasi oleh BPOM, karena seperti yang udah disebutkan oleh Tata tadi, kita kan juga ada mengiklankan obat-obat gitu ya. Dan di situ kita tidak boleh menggunakan istilah-istilah medis karena kita dipantau oleh BPOM, sehingga kita juga tidak bisa mengklaim manfaat-manfaat yang berlebihan dari obat-obat yang kita siarkan seperti itu. Benar banget. Setelah aku tadi mendengarkan teman-teman di sini mengingat kembali apa aja program kita, kemudian visi misi kita, yang perlu kita highlight, kita pastinya punya peluang dan tantangan ya. Betul, benar banget. Jadi memang peluang kita kan saat ini kita merupakan radio swasta, radio non pemerintah. Pastinya kita punya peluang di mana kita bisa belajar, lebih explore gitu ya, lebih improve lagi, gimana kita mencari iklan sendiri, sponsor sendiri. Itu kan menjadi peluang buat kita buat menampilkan yang lebih lah ya. Tapi di sisi lain kita juga punya tantangan nih, di mana radio kita itu menyiarkan lagu-lagu oldies gitu ya, lagu-lagu lawas yang memang audiensnya itu memang
orang-orang yang mau bernostalgia. Tapi di sisi lain, gimana sih caranya radio kita ini memang masih menyiarkan lagu-lagu oldies dan juga lagu lawas, tapi audiensnya itu bisa bertambah gitu. Jadi nggak cuma bagaimana lansia saja, tapi yang saat ini sedang lagi banyak bergerak dan juga tren-tren itu kan dilahirkan oleh Gen Z ya, dimana audiens kita ini tetap bisa bertambah, yaitu Gen Z dan generasi muda itu. Teman-teman di sini ada saran nggak sih gimana caranya kita bisa lebih lagi memperluas pasar kita gitu? Oke, aku kepikiran sih ngomongin tadi kayak supaya memperluas jaringan Betul. gitu ya. Aku rasa kita butuh interaksi yang lebih dari audiens. Jadi menurut aku kita bisa nambahin satu program kali ya di radio khususnya. Karena radio kan kita hanya siaran nih. Pendengar itu hanya mendengarkan, mereka nggak bisa ngomong. Nah gimana supaya kita ada interaksi sama mereka dengan program misalnya kayak kita bikin program Q&A. Jadi kita tuh bisa lewat by call gitu. Jadi kita bisa mereka kita mention nomor kita, mereka bisa menghubungi kita di waktu tertentu gitu ya. Terus kita ngobrol sama mereka via call. Jadi mereka bisa ada interaksi ya. Nah, aku kebetulan setuju sama pendapatnya Rara dan aku juga kepikiran masalah interaksi nih ya. Gimana kalau kita itu bikin program talk show gitu? Kan kita bisa tetap ada interaksi dua arah kan? Iya benar-benar setuju. Menarik banget. Nah, ngomong-ngomong tentang talk show, aku kepikiran gimana kalau kita ngadain kolaborasi sama influencer setempat. Bener banget. Iya kan? Bener. Jadi kayak kita bisa meningkatkan brand awareness dari Radio Thompson kita ini. Iya kan? Iya benar. Nah, ya masalah tentang meningkatkan brand awareness ini ya, aku juga kepikiran sih gimana kalau kita juga menambahkan layanan siaran kita itu di platform yang saat ini sedang tren gitu bagi kalangan Gen Z. Kalian tahu Spotify nggak? Tahu. Ya, Spotify ini kan benar-benar menjadi platform atau wadah kita sebagai Radio Thompson untuk menyiarkan juga nih di sana. Di sisi lain kita nggak cuma nyiarin lagu-lagu lawas, nggak cuma nyiarin lagu-lagu, tapi kita juga bisa mengiklankan produk dan juga mungkin produk-produk yang bermitra dengan kita. Gimana? Bisa tuh. Iya, ngomongin mitra, kayaknya kita juga bisa nambahin segmen deh. Kayak kita tuh nggak cuma kerjasama dengan mitra-mitra yang kesehatan atau nggak apa, tapi kita juga bisa nyentuh ke UMKM, bener kan? Karena UMKM itu cukup dekat dengan Gen Z kan. Jadi secara nggak langsung itu juga nambah exposure untuk kita gitu loh. Iya bener, aku setuju sih karena itu jadi nggak menguntungkan pihak kitanya aja tapi Jadi dua-duanya. Kita saling menolong. Iya, ada zaman sekarang Gen Z itu kan deket banget sama UMKM, apa dikit jajan. Betul. Siapa tahu dengan adanya UMKM yang kita gaya, terus dia juga promosiin, Kak, kami ada iklan loh di Radio Thompson. Oh iya Bu, terus siapa tuh kayak Radio Thompson juga punya Spotify loh. Iya, Bisa iya. naikin kita juga. Keren Betul sih. banget. Ternyata keren ya. Saran yang keren banget ya. Jujur Terima aku kasih. senang sekali dengan semua teman-teman ini ya, dengan saran yang diberikan. Tentunya dengan program-program kerja juga saran yang sudah diberikan kan. Radio kita sedang melakukan perkembangan di radio. Iya, benar banget. Saran-sarannya sangat menarik gitu loh untuk dibahas selanjutnya gitu. Nah, jadi menurut aku harapannya udah cukup ini ya. Jadi aku terima kasih kepada teman-teman sudah hadir dan nanti sarannya bakal aku berikan kepada owner kita Bu Asih dan nantinya bakal di follow up kembali. Mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.